Hai semuanya, jumpa lagi di channel. Di sini ada film. Kembali lagi nih, kita mau bahas aktris cantik Olivia Munn bagian yang kedua. Saya sudah ada bagian pertamanya yang bisa kalian tonton dan linknya ada di description box ya guys. So, apa aja itu film-film terbaik dari Olivia Munn bagian yang kedua, seorang aktris cantik non seksi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama di bagian yang kedua ini ada Mordecai tahun 2015. Film yang juga dibintangi oleh Gwyneth Paltrow dan juga Johnny Depp ini bercerita mengenai seorang penipu ulung di mana ia mendengar sebuah cerita atau gosip bahwa ada lukisan yang sedang dikejar-kejar oleh para kolektor nih guys. Di mana lukisan tersebut menyimpan rahasia untuk ke harta karun nasi. Ia pun berusaha mencari informasi tersebut nih guys bersama dengan istrinya mengenai lukisan tersebut. Dan di sini Olivia Munn menjadi pemeran pendukung nih guys. Berikutnya ada film komedi untuk kalian yang udah dewasa guys, The Babymakers tahun 2012. Film ini bercerita mengenai pasangan suami istri di mana mereka mencoba segalanya untuk bisa memiliki anak namun tidak berhasil. Dokter pun memeriksa dan kemudian memberitahu bahwa sperma sang pria ini atau sang suami ini lemah guys. Sang suami tidak terima guys karena ia sering mendonorkan spermanya tersebut ke orang-orang dan ke sebuah bank sperma nih. Kemudian ia mendapatkan saran untuk bisa mendapatkan sperma dari para orang-orang di sekitarnya, tapi ia tidak mau. Ia justru memilih untuk mencari spermanya yang pernah ia donorkan tersebut. Next adalah Violet tahun 2021. Film ini bercerita mengenai seorang wanita karir bernama Violet di mana ia telah memiliki segalanya nih guys. Rumah yang bagus, pekerjaan yang mapan, dan kekayaan yang berlimpah. Tapi ia ternyata menyimpan suatu kekurangan dalam dirinya guys. Ia sering mendengar perkataan-perkataan atau suara-suara negatif di dalam kepalanya. Ia pun menceritakan masalah tersebut kepada sahabatnya. Tidak hanya sampai di situ, ia ternyata juga berselingkuh dengan seseorang nih guys. Padahal ia sudah memiliki kekasih yang mencintainya. Bagaimanakah usaha Violet untuk bisa menghilangkan suara-suara di kepalanya tersebut? Next ada I Don't Know How She Does It tahun 2011. Film ini juga dibintangi oleh Sarah Jessica Parker sebagai pemeran utama dan Pierce Brosnan nih guys. Bercerita mengenai seorang wanita yang menghabiskan kehidupannya untuk bekerja hingga ia kurang waktu untuk anak-anaknya nih, dan hubungannya dengan sang suami jauh dari kata romantis. Hingga kemudian ia ditugaskan untuk menemui seseorang yang berada di kota New York untuk kemajuan perusahaannya nih guys. Ia beserta dengan rekannya yaitu Olivia Munn ini kemudian menemui sang klien yang diperanin Pierce Brosnan tersebut. Tapi kemudian malah si wanita ini jadi dekat dengan sang klien tersebut. Berikutnya ada The Gateway tahun 2021. Film ini bercerita mengenai seorang pekerja sosial di mana ia terlibat terlalu jauh dengan kliennya nih guys. Ia berusaha untuk menyelamatkan seorang wanita dan juga putrinya dari perdagangan obat-obatan terlarang dan juga bahaya para pengedarnya. Ditambah lagi sang ayah yang baru aja keluar dari penjara nih guys. Ia pun harus memilih apakah mau membahayakan dirinya demi orang lain ini dan menyelamatkan sang wanita dan juga anaknya, ataukah ia mau cari aman aja nih dalam pekerjaannya. Ini dia The Gateway tahun 2021. Next ada Insanitarium tahun 2008. Film ini bercerita mengenai seorang kakak yang ingin melihat adiknya yang gila dan berada di rumah sakit jiwa. Namun karena peraturan pihak rumah sakit tidak memperbolehkan ada yang menjenguk nih guys. Sang kakak akhirnya pura-pura gila supaya bisa masuk dalam rumah sakit jiwa tersebut dan menyelidiki apa yang terjadi pada adiknya yang berusaha untuk terus bunuh diri.
Ia menemukan hal-hal ganjil di dalam rumah sakit tersebut, termasuk dokter yang menggunakan obat yang ia rancang untuk diberikan kepada pasien-pasiennya sebagai kelinci percobaan, guys. Dimana pasien-pasien tersebut akan menjadi pembunuh ganas ketika melihat darah. Ia pun menyelamatkan sang adik dan juga rekan-rekannya, tapi kemudian ia menemukan bahwa rumah sakit tersebut dirancang seperti labirin agar tidak ada yang berhasil keluar. Wow. Next ada Freeloaders tahun 2011. Film komedi dewasa ini juga menghadirkan keseksian dari Olivia Munn nih guys, dan bercerita mengenai para pemalas yang hidup di sebuah mansion atau tempat tinggal mewah milik seorang rockstar, hingga akhirnya mereka menemui masalah nih guys. Ya, film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur ya guys ya, karena komedi-komedinya termasuk komedi untuk dewasa. So ini dia Freeloaders tahun 2011. Berikutnya ada film komedi yang lucu abis nih guys, rugi kalau kalian nggak nonton, yaitu Dead Night tahun 2010. Film ini bercerita mengenai pasangan suami istri yang masing-masing sibuk bekerja, hingga sang suami ingin mengajak sang istri ini makan di sebuah tempat yang mewah nih demi memperbaiki hubungan mereka. Tapi ternyata tempat tersebut sudah habis terpesan nih guys. Mereka pun pura-pura menjadi salah satu orang lain yang memesan tempat tersebut. Jadi menyamar jadi orang lain ya. Dan kemudian malah membawa mereka kepada masalah nih, dimana mereka terlibat dengan mafia dan juga kepolisian serta aksi kejar-kejaran yang menegangkan dan kocak. Ini dia Dead Night tahun 2010. Oh ya, di sini Olivia Munn hanya sebagai pemeran pendukung ya guys. And the last one ada The Flaming Salmon tahun 2009. Film komedi ini bercerita mengenai pemilik restoran di mana ia membuat para pekerjanya ini bersaing satu dengan yang lain dalam satu malam nih guys, untuk menentukan atau berlomba siapa yang bisa menghasilkan uang paling banyak dari para pelanggannya. Nah, para stafnya ini melakukan apa saja nih guys, termasuk para wanitanya ya. Wah, penasaran? Silahkan kalian lihat, ini dia The Flaming Salmon tahun 2009. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Olivia Munn. Sudah 2 part atau 2 bagian yang kita bahas. So thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.